Pernahkah kamu bayangkan hidup tanpa membayar pajak misalnya? Di negara Kuwait, hal ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan. Tapi, bagaimana negara ini bisa bertahan tanpa membayar pajak dari warganya? Yuk, kita kupas tuntas kebijakan perpajakan di Kuwait. Inilah topik yang akan dibahas pada video presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Badi, salam kenal teman-teman semuanya. Kuwait adalah negara monarki yang berada di pesisir Teluk Persia, Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di utara. Pada tahun 2014, Kuwait memiliki penduduk dengan jumlah 4,2 juta jiwa. 1,3 juta jiwa merupakan warga negara Kuwait dan 2,9 juta jiwa merupakan pendatang. Di kebanyakan negara, pajak penghasilan adalah sumber utama pendapatan negara. Pemerintah menggunakan pajak ini untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, ada segelintir negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, dan Kuwait adalah salah satunya. Mengapa demikian? Mari kita lihat sistem perpajakan mereka lebih dalam. Kuwait tidak mengenakan pajak penghasilan kepada individu, baik warga negara maupun ekspatriat. Namun, itu bukan berarti negara ini bebas pajak sepenuhnya. Beberapa kebijakan perpajakan utama di Kuwait. Yang pertama, yaitu pajak perusahaan asing. Hanya perusahaan asing non-Kuwait yang dikenakan pajak. Tarifnya sebesar 15% atas laba bersih. Perusahaan milik warga Kuwait atau yang bekerja sama dengan warga Kuwait bisa mendapatkan pengecualian sebagian. Yang kedua, zakat dan National Labor Support Tax (NLST). Perusahaan Kuwait dikenakan zakat sebesar 1% dan NLST sebesar 2,5% untuk mendukung tenaga kerja nasional. Ini berlaku untuk perusahaan terdaftar di Bursa Efek Kuwait. Yang ketiga, tanpa pajak pertambahan nilai (PPN) atau VAT. Hingga saat ini, Kuwait belum menerapkan PPN meskipun negara-negara GCC lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sudah mulai mengadopsinya. Kalau tidak dari pajak penghasilan, dari mana Kuwait mendapatkan uang? Jawabannya sederhana, minyak bumi. Kuwait adalah salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Sekitar 90% pendapatan negara berasal dari ekspor minyak dan gas alam. Coba bayangkan, sekaya apa negara itu? Hal ini memungkinkan pemerintah Kuwait membiayai layanan publik, memberikan subsidi, bahkan menawarkan pendidikan dan layanan kesehatan gratis tanpa perlu mengenakan pajak penghasilan. Kebijakan tanpa pajak penghasilan tentu membawa dampak positif dan negatif. Dan keuntungannya adalah yang pertama, menarik tenaga kerja asing dan investor. Yang kedua, memberi kesejahteraan tinggi bagi warga negara. Yang ketiga, biaya hidup relatif rendah dibanding negara-negara pajak tinggi. Tantangan buat negara ini, yang pertama, ketergantungan besar pada harga minyak global. Jika harga minyak turun drastis, anggaran negara bisa langsung terganggu. Hal ini membuat ekonomi Kuwait sangat rentan terhadap gejolak pasar dunia. Yang kedua, kurangnya diversifikasi ekonomi. Banyak sektor belum berkembang optimal karena negara terlalu fokus pada minyak. Ketika sektor lain belum siap, perubahan harga minyak bisa mengguncang stabilitas ekonomi. Yang ketiga, risiko fiskal jangka panjang. Tanpa sumber pendapatan alternatif seperti pajak, pemerintah kesulitan membiayai pembangunan jangka panjang, termasuk investasi di sektor non-migas seperti teknologi, industri kreatif, atau pariwisata. Beberapa tahun terakhir, Kuwait mulai mempertimbangkan reformasi pajak sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi. Pemerintah sempat mempertimbangkan penerapan PPN dan pajak penghasilan perusahaan lokal. Namun, implementasinya masih tertunda karena resistansi publik dan politik. Jika harga minyak terus tidak stabil,
Kuwait mungkin harus lebih serius mempertimbangkan kebijakan pajak jangka panjang. Jadi, Kuwait adalah contoh menarik bagaimana sebuah negara bisa bertahan tanpa pajak penghasilan. Berkat kekayaan sumber daya alam, tapi ke depan tantangannya adalah bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jika kebijakan pembebasan pajak ini diterapkan di Indonesia, menurut kamu sebagai warga negara, sistem ini ideal atau justru berisiko? Mungkin itu saja yang bisa saya dapat ucapkan. Keluarkan pendapatmu pada diskusi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.